Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Kristina dengan NIM 20021110004. Di sini akan menjelaskan mengenai CFC dan SPC sebagai salah satu mata kuliah, persyaratan mata kuliah perpajakan internasional. Nah, CFC atau Controlled Foreign Corporation ini adalah bentuk usaha yang berkedudukan di luar negeri yang kepemilikannya itu oleh wajib pajak dalam negeri. Jadi, bentuk usaha ini didirikan oleh orang pribadi ataupun badan yang merupakan subjek dalam negeri, wajib pajak dalam negeri, namun dia tuh didirikan di luar negeri. Nah, pendirian perusahaan ini tentunya pasti ada latar belakang. Salah satunya adalah karena adanya azas worldwide income. Kita contohkan aja seperti Indonesia. Jika Indonesia ini menganut worldwide income, maka penghasilan oleh wajib pajak dalam negeri ini, baik dia yang diperoleh di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, itu akan dikenakan pemajakannya. Seperti jika wajib pajak dalam negeri ini memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka dia akan dikenakan pajak. Namun, jika wajib pajak dalam negeri ini juga memperoleh penghasilan dari luar negeri, maka itu akan dikenakan pajak juga oleh pemerintah Indonesia. Nah, begitu juga dengan wajib pajak luar negeri. Jika wajib pajak luar negeri ini mendapatkan penghasilan dari Indonesia yang bersumber dari Indonesia, maka pemerintah Indonesia akan melakukan pemajakan. Nah, karena adanya hal pemajakan ini, maka wajib pajak itu pun ada melakukan namanya penghindaran pajak dengan melakukan Controlled Foreign Corporation ini. Nah, dengan adanya Controlled Foreign Corporation ini, asumsinya akan mendapatkan keringanan ataupun penghindaran pajak yang dimana dilakukan itu mereka untuk sesuai dengan aturan. Nah, Controlled Foreign Corporation ini ada juga akan diatur atau sudah diatur oleh pemerintah pada PMK nomor 93 PMK 03 2019 yang dimana untuk menegaskan adanya spesifik anti avoidance oleh Menteri Keuangan untuk adanya penghindaran atau diminimalisir lagi adanya kecurangan dalam hal CFC ini. Yang selanjutnya adalah dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPH, di mana pada pasal 18 ini menjelaskan lebih lanjut mengenai CFC ini. Nah, pada pasal 18 ayat 2 ini disebutkan bahwa Menteri Keuangan ini memiliki wewenang untuk menetapkan kapan dividen tersebut dilakukan penyerahannya. Jadi, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan kapannya dividen tersebut itu diperoleh melalui CFC ini. Nah, jika dividen ini perolehannya, di aturan pasal 18 ayat 2 ini ditetapkan bahwa CFC ini jika wajib pajak dalam negeri ini memiliki kepemilikan minimal 50% dari saham yang disetorkan kepada perusahaan luar negeri. Baik sahamnya itu dia setorkan sendiri, perorangan, ataupun dia bersama-sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Nah, untuk perusahaan yang ada di luar negeri yang disetorkan minimal 50% tadi, namun perusahaan tersebut tidak berada dalam bursa efek luar negeri, maka diberlakukanlah perhitungan laba bersih CFC dikali persentase penyertaan pada CFC. Nah, laba bersih CFC yang saya boldkan ini adalah diatur lebih lanjut pada PMK nomor 93 PMK 03 2019 ini. Di mana laba bersih CFC ini adalah laba neto setelah pajak, yang dimana dulu itu adalah demand dividen. Nah, kita masuk kepada contohnya. Di sini saya contohkan, ini sebelum adanya CFC. Misalnya PT Udin itu meminjamkan uang kepada PT Luki. Nah, PT Udin pinjamin uang ke PT Luki sebanyak 1 triliun. Maka PT Luki dalam jangka waktunya itu akan membayarkan bunga kepada PT Udin sebesar 10 miliar. Asumsinya bunganya 10%. Nah, karena PT Udin ini menerima bunga atas dia itu meminjamkan uang ke PT Luki, maka bunga itu adalah penghasilan pada PT Udin. Nah, penghasilan bunga itu termasuk ke dalam salah satu objek pajak penghasilan yang diakui untuk dipotong pajak di Indonesia. Maka dari itu, PT Luki ini berhak nanti memotong bunganya ini sebesar 22% karena masih di area pabean atau Indonesia. Nah, lain hal kalau PT Udin ini melakukan adanya CFC atau Controlled Foreign Company.
Nah, beginilah jika terjadi CFC. PT Udin memiliki anak cabang di luar negeri, sebut aja di negara A, yaitu PT Torik. Jadi PT Udin ini menyetorkan dulu uangnya 1 triliun kepada PT Torik, dan di sini PT Torik inilah yang melakukan perjanjian peminjaman uang ini dengan PT Luki. Jadi dari Indonesia, anggap negara B ini Indonesia, jadi PT Udin ini menyetorkan uang dulu 1 triliun ke PT Torik, dan PT Torik inilah yang akan melakukan peminjaman tadi itu ke PT B, PT Luki di negara Indonesia atau negara B. Jadi PT Torik inilah yang nanti meminjamkan uang. Sedangkan PT Luki ini, karena dia dipinjamkan uang oleh PT Torik, maka PT Luki akan membayarkan bunga 100 miliar tadi ke PT Torik. Karena di sini antara PT Torik dan PT Luki. Nah, padahal kalau kita lihat secara garis besarnya atau secara kasatnya, PT Torik ini adalah anak cabang dari PT Udin. Nah, di mana kita tuh tahu kalau secara singkatnya kita bisa membilang kalau PT Udin ini nanti ada hubungan ke PT Luki. Tapi karena untuk penghindaran pajak tadi, maka dibentukkanlah CFC dengan mendirikan anak cabang di luar negeri ataupun perusahaan di luar negeri. Nah, maka 100 miliar ini karena dia kepada negara luar negeri, maka diakui sebagai subjek pajak luar negeri oleh Indonesia. Nah, jadi PT Luki ini hanya memotong 20% karena itu adalah tarif luar negeri. Nah, kalau kita kembali ke yang sebelumnya, ini dikenakan 22% karena pajak dalam negeri, subjek pajak dalam negeri PT Udin ini. Nah, kalau ini tarif yang dulu ya, 22%. Kalau tarif sekarang itu 25%. Nah, sedangkan kalau dia kepada PT Torik yang ada di negara A, maka tarifnya adalah 20%. Nah, penghindaran pajak inilah yang dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam negeri agar mereka pajaknya itu lebih kecil dibandingkan yang sebenarnya atau seharusnya mereka bayarkan kepada kas negara. Seperti itu untuk CFC. Nah, selanjutnya adalah SPC atau Special Purpose Company. Nah, Special Purpose Company ini banyak sekali masyarakat yang membilang bahwa ini adalah ilegal. Bahwa perusahaan cangkang ini karena banyaknya kasus-kasus dan oknum-oknum tertentu yang membuat citra perusahaan cangkang ini memang menjadi tidak baik. Karena ada penyalahgunaan, adanya transaksi gelap seperti narkoba, korupsi, dan segala macam yang berhubungan tidak baik atau transaksi gelap. Nah, jadi perusahaan cangkang ini didirikan itu di negara yang memberikan perlindungan pajak atau negara tax holiday country. Nah, diatur lebih lanjut pada pasal 18 ayat 3C, pasal 18 ayat 2B, dan PMK nomor 140 PMK 2010. Nah, ciri-cirinya itu adalah terdapat pemisahan aset pemilik dengan aset perusahaan cangkang, pembatasan tanggung jawab, dan tahu seberapa besar kepastian kerugiannya. Nah, intinya kalau perusahaan cangkang ini, dia itu adalah bukan untuk transaksi instansi, namun dia hanya untuk penjualan ataupun perubahan kepemilikan saham. Jadi dia didirikan hanya untuk perusahaan kepemilikan saham. Nah, dan uniknya, kalau perusahaan cangkang ini bahkan ada yang hanya di atas kertas, namun fisiknya itu tidak ada. Nah, jadi hanya untuk transaksi di atas kertas, sehingga banyaknya penyalahgunaan ini adalah si pemilik asli dari identitas asli kepemilikan perusahaan cangkang ini seringkali menutup-nutupin identitasnya. Jadi perpajakan Indonesia pun terkadang sulit untuk mendeteksinya seperti itu. Namun adanya peraturan tegas dari Menteri Keuangan inilah yang akan meluruskan mengenai perusahaan cangkang ini. Nah, contohnya yang pertama yaitu ada 2 perusahaan di Hong Kong yang ingin sekali membeli saham dari PT VO karena asumsinya PT VO ini memiliki citra yang bagus dan juga pencapaian yang bagus, dan mereka memikirkan jangka panjang bahwa jika memiliki saham di PT VO ini akan memperoleh benefit dan profit yang sangat besar. Nah, maka yang PT A yang kiri membelikan saham 10% dari PT VO yang ada di Indonesia. Maka di Indonesia. Nah, setelah dia beli, itu PT yang A
bersedia untuk menjualkan saham tersebut ke PTB. Jadi setelah PTA ini membelikan saham VO, setelah jangka waktu rentan, dia berpikir bahwa ini saatnya saya menjual saham saya di PT VO. Maka dijuallah saham tersebut dari PT VO itu ke PTB yang ada di Hong Kong juga. Nah, atas pembelian tadi, penjualan saham dan pertukaran kepemilikan saham ini dikenakan PPh pasal 26, yaitu sebesar 5% PPh final. Kenapa? Karena adanya penghasilan dari penjualan saham. Nah, karena ini dari PTA yang Hong Kong, dia ada di Indonesia, lalu dijual lagi ke PT B yang ada di Hong Kong. Maka itu kena PPh 26 atas wajib pajak luar negeri dengan PPh final 5% karena adanya penjualan saham. Nah, lain hal kalau si badan ini melakukan SPC atau Special Purpose Company. Nah, kalau melakukan Special Purpose Company, maka diasumsikan seperti ini. Ada 2 perusahaan di Indonesia. Nih, 2 perusahaan di Indonesia ini ingin sekali membeli saham di PT VO ini. Nah, maka dari itu jalan tengahnya untuk penghematan dalam hal perpajakan penjualan saham ini agar mereka tidak dikenakan PPh final 5% tadi, maka didirikanlah yang namanya perusahaan Cayman. Jadi perusahaan A yang ada di kiri ini mendirikan perusahaan di Cayman ataupun di negara tax country holiday. Tax country holiday. Nah, kalau misalnya dia udah di tax holiday country, itu nanti pada saat dia membeli saham 10% di PT VO Indonesia, itu dia tidak dikenakan PPh final karena Cayman ini adalah berada di tax holiday country. Nah, pada saat hari H dia ingin menjual 10%-nya ini kepada PTB yang ada di Indonesia, itu tidak dikenakan lagi PPh yang tadi 5% final karena antara kepemilikannya itu tidak pindah, dia tetap di Cayman, namun asumsinya itu pemiliknya ini yang A itu menjual ke yang B. Tetap adanya 10% PT VO ini sahamnya, besar sahamnya, tapi tidak dikenakan PPh final sebesar 5% dari PPh 26 dikarenakan adanya pengaruh dari pendirian dari badan usaha di Cayman atau tax holiday country. Nah, maka dari itu kesimpulan dari perbedaan CFC dan SPC ini adalah pada saat CFC itu adalah pendirian di luar negeri untuk keperluan adanya penghindaran pajaknya itu seperti bunga, royalti, dividen. Nah, sedangkan pada SPC ini adalah perusahaan cangkang yang memang seringkali memang dilakukan secara ilegal dan perusahaan cangkang ini tidak nampak wujudnya, sedangkan CFC ini nampak wujudnya, tapi perusahaan cangkang ini tidak nampak wujudnya atau bahkan hanya di atas kertas saja. Dan juga perusahaan cangkang ini itu lebih kepada saham ataupun investasi. Nah, maka dari itu untuk penanganan adanya CFC dan SPC ini, adanya peraturan pemerintah keuangan yang diatur dalam PMK. Sekian presentasi dari saya mengenai materi Control Foreign Company dan juga Special Purpose Company. Sekian dan terima kasih.